Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri dengan saya sendiri Mikael Simbolon dengan NIM 220402014. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Tenaga Listrik pertama di program studi Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara dengan Bapak dosen pengampu sendiri yaitu Profesor Insinyur Yulianto Siregar, STMT, PhD Engineering IPM. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas duanya. Baik, kita akan masuk pada slide yang pertama yaitu di sini terdapat contoh soal, yaitu contoh soalnya sebuah motor induksi 4 kutub 3 fasa dengan frekuensi 50 Hz. Jika pada slip motor pada beban penuh terdapat 3%, hitunglah tahanan tambahan per fasa yang harus ditambahkan secara seri untuk mengurangi kecepatan 10%. Tiap-tiap fasa motor mempunyai tahanan 0,2 ohm. Di sini kita akan masuk kepada penyelesaiannya, yaitu diketahui pada soal tersebut terdapat R2 dengan nilai 0,2 ohm dan P-nya itu jumlah kutubnya ada 4, S-nya itu bernilai sama dengan 0,003 dan frekuensi yang diketahui pada soal itu 50 Hz. Dan ditanyakan di sini adalah Rx-nya. Nah, kita akan menjawabnya. Pada penyelesaian pertama itu kita mencari kecepatan sinkron motor 4 kutub dengan frekuensi 50 Hz dengan disimbolkan Ns. Nah, kita mencari Ns itu dengan rumus 120 dikali frekuensi per jumlah kutubnya. Nah, diketahui 120 itu adalah ketetapannya, frekuensinya 50 dan dibagikan dengan 4. Mendapatkan hasil 1500 rpm untuk kecepatan motor sinkron 4 kutubnya. Nah, selesai mendapatkan kecepatan motor sinkron itu kita masuk pada kecepatan awal beban penuh yang relatif terhadap beban Ns tersebut yang disimbolkan dengan N1. Nah, N1 tersebut memiliki rumus 1 dikurang S1 dikalikan dengan NS tersebut. Nah, diketahui pada soal tadi S1 itu bernilai 0,003. Jadi kita kurangkan 1 dikurang 0,003 dikalikan dengan NS yang kita dapatkan tadi dengan menggunakan rumus 120 dikali frekuensi dikali jumlah kutub, mendapatkan hasil 1455 rpm. Nah, pada slide berikutnya, itu kita masuk pada pembahasan kecepatan awal motor yang dikurangi 10%. Karena pada slide berikutnya tadi itu dia ditanyakan itu yang di sini hitunglah kecepatan tambahan per fasa yang harus ditambahkan secara seri untuk mengurangi kecepatan 10%. Jadi pada kecepatan awal 100% dikurangi 10%. Jadi itu menjadi 90%. Didistribusikan ke bilangan desimal itu menjadi 0,9. Nah, di sini dengan simbol N2 memiliki rumus 0,9 dikali N1. Maka tadi dapat jumlah N1 itu adalah 1455 dikalikan dengan 0,9 mendapatkan hasil 1309,5 rpm. Nah, kita masuk setelah mendapatkan hasil dari N1, N2, dan NS tadi, kita masuk kepada slip barunya yang disimbolkan dengan S2. S2 ini memiliki rumus NS dikurang N2 per NS. Nah, dengan jumlah NS tadi yang didapatkan 1500 dikurang N2 yang baru saja kita hitung dikurang 1309,5 dibagikan dengan jumlah NS-nya tadi 1500 mendapatkan hasil 0,127. Nah, ketika semuanya sudah dapat, kita mencari hubungan torsi secara konstannya dengan rumus R2 per S1 sama dengan R2 ditambah Rx per S2. Di sini kita akan mendapatkan nilai Rx tersebut. Nah, kita ketahui tadi R2-nya pada soal diketahui 0,2 per S1-nya diketahui pada soal 0,03. Nah, sama dengan R2 yang 0,2 ditambah Rx-nya mau dicari, makanya kita masih mencari dia, per S2-nya tadi diketahui 0,127. Nah, kita mengalihkan silang 0,03 kita kalikan 0,2 ditambah Rx, maka ada dalam kurung sama dengan 0,2 dikali 0,127. Nah, didapatkan hasil 0,03 kali 0,2 itu hasilnya 0,06 ditambah 0,03 dikali Rx, berarti itu mendapatkan hasil 0,03 Rx. Sama dengan hasil dari 0,2 dikali 0,127 itu mendapatkan hasil 0,0254. Dapatkanlah 0,03 Rx sama dengan 0,0254 dikurang 0,006 mendapatkan hasil 0,0194. Dapatkanlah hasilnya itu, kita bagikan dia 0,0194 dibagikan jumlah 0,03. Maka hasil akhirnya dari Rx tersebut adalah 0,646.
Nah, sekian untuk pembahasan soal lastu. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, adapun soal berikutnya itu mendapatkan soal kecepatan motor sangkar 3 fasa dengan jumlah kutub 4 dan frekuensinya ada 50 Hz adalah 1440 rpm. Perbandingan arus hubung singkat dengan beban penuh adalah 5. Hitunglah torsi start dan presentasi torsi saat beban penuh dengan mengikuti metode-metode start. Nah, adapun metode-metode start yang dipenuhi yaitu adalah dengan menggunakan transformator dengan 60% tapping dengan menggunakan oleh saklar start delta. Nah, kita masuk pada tahap penyelesaian. Di sini diketahui NS-nya itu adalah 1500 rpm dan N-nya itu ada 1440 rpm. Istat itu dalam daerah itu 5 IFL karena diketahui tadi perbandingan arus hubung singkat dengan buat modal 5. Nah, ditanya itu torsi stat dengan presentasi torsi beban penuh untuk dua metode stat. Yang dimana dua metode stat itu adalah dengan menggunakan auto transformator 60% tapping dan menggunakan auto transformator star delta. Nah, kita masuk pada penyelesaian dari soal tersebut. Nah, untuk langkah awal itu kita harus menghitung slip pada beban penuh, yang dimana menggunakan rumus S sama dengan NS dikurang dikurang N per NS. Dapatkan hasil 1500 dikurang 1440 per 1500. Maka hasilnya 60 per 1500 dengan hasil total 0,04 diubah dalam bentuk persen menjadi 4%. Nah, kemudian kita mencari relasi relasi torsi terhadap arus dan slip yang dirumuskan T stat per TFL sama dengan I kuadrat stat per 1 per I kuadrat FL per S. Maka dapatkan hasil untuk penyederhanaan rumusnya yaitu I kuadrat stat per I kuadrat FL dikalikan dengan S. Di sini S-nya bernilai 0,04. Maka kita masuk menggunakan penyelesaian metode yang pertama yaitu menggunakan auto transformator 60% tapping. Nah, untuk tegangan start sama dengan 60% dengan I-start directnya itu 5 IFL, maka I-start motornya itu kita dapatkan 0,6 dikali I-start directnya. Maka 0,6 dikalikan 5. Maka kita dapatkan hasil dari I-start motor adalah 3 IFL. Nah, setelah itu kita masuk kepada perbandingan torsinya. Perbandingan torsi ini memiliki rumus T stat per TFL sama dengan I kuadrat stat per I kuadrat FL dikali S. Itu merupakan rumus sederhana dari yang di sini tadi. T stat ini kita sederhanakan menjadi I kuadrat stat per I kuadrat FL dikali S. Maka kita langsung saja masukkan hasilnya. T stat per TFL sama dengan I-nya bernilai 3, 3 kuadrat, IFL yang kita kuadratkan juga, per I kuadrat FL dikali S-nya kita dapatkan dari 0,04. Kan? Terus kita hasilkanlah I kuadrat, 3 kuadrat itu kan 9, IFL kuadrat per IFL kuadrat bisa dimatikan, maka hasil akhirnya 9 dikali 0,04. Maka hasil darinya itu 0,36 atau 36% dari beban penuh. Itu adalah hasil dari autotransformator 60% tapping. Kemudian kita masuk pada penggunaan metode saklar star delta. Nah, pada koneksi star delta, tegangan fasa itu diubah menjadi 1/3 dari tegangan lainnya. Nah, kita mencari istat motornya. Istat motor itu digunakan rumus istat direct dikalikan 1/3 IFL. Nah, untuk istat motornya itu kita masukkan angkanya. Istat directnya itu kita dapat 3 dikali 1/3 IFL, makanya hasilnya itu adalah 5/3 IFL. Kemudian kita masuk ke perbandingan torsinya. Nah, kita masuk ke perbandingan torsi. T stat per TFL sama dengan I kuadrat stat per I kuadrat FL dikali S. Nah, kita masukkan angkanya. Dengan istatnya itu merupakan istat dari motor tersebut, bukan yang direct lagi. Maka kita dapatkan di situ angkanya 5 pangkat 2 per akar 3 pangkat 2 IFL kuadrat per IFL kuadrat dikalikan dengan S-nya tadi diketahui 0,04. Maka didapatkan hasil 5 pangkat 2 itu merupakan 25, akar 3 kuadrat adalah 3, dikalikan 0,04. Maka hasilnya itu 0,333. Maka didapatkanlah di situ testarnya itu merupakan 0,333 TFL-nya. Maka presentasi testarnya itu pada beban penuh sama dengan 33,3%. Sekian, terima kasih penjelasan mengenai tentang dua contoh soal yang diberikan kepada saya, lebih dan kurangnya, ataupun ada kesalahan kata atau penulisan, saya minta maaf, saya sudahi, terima kasih.
Cara save-nya semana, weh? Apa? Save-nya. Enggak N ya, N langsung close aja, nanti langsung kau copy kan, overthink. Ini enggak lagi, enggak dihentikan perekaman. Nanti kan lalu Hentikan. Iya kan? udah tentang saja kan?